Halo para manusia, balik lagi di channel yang enggak manusiawi ini. Ya, kalian tahu kan namanya? Oke, ya, sesuai judul, kali ini kita akan bahas lagi alur cerita film. Film yang akan aing bahas kali ini merupakan film baru yang baru aja rilis. Ya, film ini berjudul Mortal Kombat 2021. Film ini merupakan adaptasi dari game tinju-tinjuan dengan judul yang sama, yaitu Mortal Kombat. Bagi kalian para gamers, mungkin kalian gak asing dengan kata Mortal Kombat. Ya, karena gamenya aja itu udah terkenal, walau saya emang gak pernah main sih. Ya udahlah, oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita inilah dia alur cerita film Mortal Kombat. Film diawali dengan diperlihatkannya segerombol keluarga bernama keluarga Hanzo di Jepang di abad ke-16. Sebagai kepala keluarga, si Hanzo hendak pergi untuk mengambil air, sedangkan istrinya sedang berkebun dan anak-anaknya tengah bermain. Ketika si Hanzo mengambil air, si istrinya mendengar anaknya tengah menangis. Ia pun pergi untuk meninabok-bokkan anaknya. Namun tiba-tiba melihat hal tersebut, ia pun langsung menyembunyikan anaknya yang paling kecil dan muncullah sesosok seseorang yang ternyata itu adalah si Joe Taslim. Kalian kenal kan? Itu loh yang jadi bintang iklan Head & Shoulder itu loh. Head & Shoulders. Siapa itu? Siapa itu? Di sini si Joy berperan sebagai seseorang yang berasal dari Outworld alias dunia luar alias alien bernama Bi-Han. Di sini ia ingin mencari si Hanzo, namun istri Hanzo tidak memberitahukan keberadaannya. Jelas si Bi-Han pun marah mendengar teriakan istrinya. Si Hanzo pun langsung berlari dan ia sudah terlambat. Kini ia hanya menemukan istri dan anaknya menjadi esrut. Hingga tak lama segerombol manusia lain pun datang. Karena marah, si Hanzo pun membabi buta mereka semua. Singkat cerita, setelah membabi buta mereka semua, Hanzo pun pergi untuk mencari Bi-Han dan menemukannya sedang bermeditasi. Dan tak lama pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian si Hanzo pun kembali sadar dan merangkak menuju bangkai keluarganya. Namun tak sampai ia pun meninggoy beneran dan ia pun berubah menjadi abu. Hingga tiba-tiba datanglah seorang pria lucu yang datang dengan petir. Dia ke sana untuk mengambil salah satu keturunan Hanzo lalu membawanya pergi dan film Mortal Kombat pun dimulai. Lalu nampak seekor pria bernama Cole yang sebentar lagi akan mengikuti turnamen tinju-tinjuan dan tak lama ia pun memasuki turnamen tersebut. Lalu di turnamen tersebut si Cole sebenarnya hampir menang, namun ia menyerah dan ia pun gagal untuk menang alias kalah. Lalu malamnya ia pun tengah membersihkan wajahnya yang penuh dengan darah, namun tiba-tiba ia melihat ada sebuah penglihatan yang datang di matanya. Namun ia berpikir bahwa itu mungkin cuma halusinasinya aja, hingga datanglah seekor pria botak bernama Jax. Ia terkesan dengan pertarungannya di ring tadi, namun ia bertanya, dari manakah kau mendapat tato naga tersebut? Namun ia menjelaskan bahwa ini adalah tanda lahir, bukan tato. Lalu ia pun pergi bersama keluarganya. Lalu di sebuah resto mereka pun tengah makan-makan hingga tiba-tiba segerombol salju pun turun. Padahal ini masih bulan Juli, belum waktunya untuk turun salju. Dan ternyata itu bukanlah salju, melainkan kemunculan dari si Bi-Han. Ia pun datang dan menghancurkan semuanya. Lalu si Jax pun datang dan menyelamatkan semua anggota keluarga si Cole. Si Jax menjelaskan bahwa makhluk itu sedang mengincar kita. Lalu si Jax pun menunjukkan tanda lahirnya yang ternyata juga sama. Hingga saat kabur ternyata si Bi-Han sudah ada di depan mata mereka. Si Jax pun turun dan menyuruh si Cole untuk menyetir dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang aman dan segeralah menemui seseorang bernama Sonya. Aku akan mengurusi makhluk tersebut. Lalu si Cole pun pergi. Lalu si Jax dibekali dengan P90 pun by one dengan si Bi-Han.
Sedangkan di tempat yang lain, si Cole dan keluarganya pun berhasil sampai di tempat yang aman. Lalu si Cole pun pergi untuk mencari seseorang yang bernama Sonya itu. Lalu di Outworld, segerombolan makhluk penghuni Outworld yang dipimpin oleh seseorang bernama Samsung akan mengutus salah seekor prajuritnya bernama Saizot. Sedangkan di tempat yang lain, si Cole akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sonya yang berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Si Cole pun diizinkan untuk masuk oleh Sonya. Ternyata Sonya adalah salah satu teman dari si botak Jax tadi yang modar. Ia berkata bahwa ia dan Jax selama ini mengarungi dunia untuk mencari para pejuang yang terpilih yang mempunyai logo naga. Tapi dari berbagai orang-orang yang terpilih, mereka semua memiliki niat yang jahat. Hingga Jax tanpa sengaja membunuh salah satu pejuang. Hingga logo naga yang ada di dalam tubuh pejuang tersebut akhirnya menyalin sendiri ke tubuh si Jax sehingga si Jax menjadi yang terpilih. Logo tersebut menurut mitologi merupakan sebuah undangan bagi mereka yang terpilih untuk menuju ke jenjang pertarungan akbar bernama Mortal Kombat. Hingga tiba-tiba si Cole mendengar ada suara seseorang di balik kegelapan, dan saat lampu menyala nampaklah seekor pria berewok bernama Kano. Dia merupakan psikopat bayaran, pengedar narkoba, dan dia merupakan pemimpin komunitas halal bernama Naga Hitam. Dia juga merupakan salah satu pejuang yang terpilih secara tak sengaja karena ia berhasil membunuh pejuang yang lain. Hingga tiba-tiba benda-benda di sekitar mereka pun tiba-tiba bergerak dan si Kano pun terlempar. Dan saat si Sonya main adu tembak, ternyata ada sesuatu di sana. Dialah The Reptile Saizot. Poetry. Where is it? Setelah semua kembali normal, mereka pun ngobrol-ngobrol. Lalu di pembicaraan tersebut, si Kano pun pamit untuk undur diri karena ia ingin pergi ke Kuil Raiden. Mendengar nama Kuil Raiden, si Sonya pun kaget. Apakah kau tahu di mana letak kuil tersebut? Iya tahu. Lalu si Sonya pun meminta kepada si Kano untuk ikut, tapi si Kano gak mau. Namun setelah Sonya menawarinya $3 juta, akhirnya si Kano pun mau, dan keesokan harinya mereka bertiga pun berangkut menggunakan pesawat teman milik Kano. Lalu mereka bertiga pun lanjut dengan berjalan kaki, tapi si Kano beralasan untuk capek padahal baru aja istirahat. Lalu si Sonya pun memarahi Kano. Lalu si Kano berkata, "Hah, lu pasti iri ya karena nggak punya tanda kayak punyaku." Lalu si Sonya pun merasa dilecehkan padahal emang kenyataannya dia memang tidak memiliki tanda, alias dia tidak terpilih. Lalu si Kano pun menawarinya untuk membunuh dirinya. Lalu sisanya pun mengambil pisau dan hendak menusuk si Kano karena ia ingin tanda tersebut, namun dia masih ingin menahan nafsu dan ia pun meninggalkan Kano. Lalu mereka melihat ada seekor pria bernama Leo. Dia merupakan penjaga kuil Raiden. Lalu si Kano yang kurang asem pun menantangnya untuk bertarung, namun dengan mudahnya si Leo tiba-tiba memancarkan sebuah bola api mengenai tepat di Kano. Mereka semua pun terpukau, begitu pula dengan si Kano. Bahkan sekarang si Kano pula yang iri. Lalu mereka semua pun diajak masuk menuju kuil Raiden. Mengetahui ada dari mereka yang terpilih, ia pun membawa mereka menuju ke sebuah tempat rahasia. Itulah Earthrealm, dunia di dalam dunia. Di sana nampak ada beberapa lukisan kuno mengenai sejarah dari Mortal Kombat. Di sana mereka juga bertemu dengan si Jax dalam keadaan tangan buntung, tapi ternyata si Jax ternyata masih hidup dan beberapa orang hendak untuk mengobati luka dari si Jax. Lalu mereka pun bertemu dengan atasannya yang bernama Lord Raiden. Dialah si pria lucu yang tadi menyelamatkan si Hanzo di awal film. Dia menjelaskan mengenai sejarah Mortal Kombat, di mana Outworld telah menang 9 kali dari 10 pertarungan melawan Earthrealm, dan jika 1 kali mereka menang,
menang lagi maka Earthrealm akan direbut oleh Outworld. Hingga ketika si Liu lagi latihan apinya, tiba-tiba apinya padam dan jelas itu merupakan perwujudan dari Bi-Han yang kini telah bertukar rupa menjadi Sub-Zero. Hingga ketika si Sub-Zero hampir saja membekukan si Liu, tiba-tiba sebuah topi mendarat tepat di kepalanya dan muncullah pria lucu lain bernama Lau, dan muncullah Lord Outworld bernama Samsung, dan muncul juga Lord Earthrealm si Raiden. Tak ingin ada korban jiwa akibat pertarungan dadakan, si Raiden pun membuat krono gergasi. Lalu Samsung dan beberapa prajuritnya pun pergi dan mereka semua pun berhasil selamat. Dan karena waktu masih terus berjalan, mereka pun segera melakukan pelatihan. Namun sisanya yang tak terpilih dilarang untuk masuk ke dalam arena dan disuruh untuk pergi, dan sisanya pun pergi. Sedangkan di tempat yang lain, si Jax pun akhirnya sadar walaupun ia harus menerima bahwa tangannya kini sudah menjadi tangan robot. Lalu di tempat arena pelatihan pun latihan pun dimulai. Ya singkat cerita aja, mereka semua pun gagal karena mereka masih belum hebat dalam pertarungan. Lalu si Cole yang terluka pun diobati oleh si Liu, dan di pengobatan tersebut si Cole pun bertanya bagaimana cara kau menemukan kekuatanmu. Lalu si Liu pun menjelaskan bahwa ia mendapat tanda ini karena ia telah membunuh seekor anak, dan setelah membunuhnya secara otomatis kekuatan pun langsung muncul. Sedangkan di tempat yang lain, si Jax pun latihan mandiri dibantu oleh si Sonya. Tapi ia akhirnya mulai menyerah karena tangannya tidak sama seperti tangannya yang dulu lagi. Tapi si Sonya tetap menyemangatinya. Lalu malamnya mereka pun bukber. Namun si Kano masih terus aja nyari masalah. Dia marah-marah di tengah makan karena si Lau tidak mengoperkan telur gulung kepadanya. Karena marah dia pun berdiri dan mengejek mereka semua. Tapi giliran yang si Kano yang diejek, dia malah marah besar. Dan tiba-tiba dari matanya keluarlah laser merah yang menembus kemana-mana. Dia pun bangga besar, namun yang lain hanya bisa berkata, Lalu keesokan harinya ia pun kembali latihan bersama si Kano, tapi ia tetap juga gagal. Lalu si Raiden pun berbincang-bincang dengan si Cole. Ia menjelaskan bahwa kau merupakan anak dari ninja terbaik yang pernah ada di dunia ini. Dialah Hanzo Hasashi. Dia, istri dan anaknya telah dibunuh oleh seorang pria bernama Sub-Zero. Tapi aku masih berhasil menyelamatkan satu keturunan Hanzo yang masih hidup, dan ia pun membesarkannya hingga turunlah keturunan cucu dan lahirlah si Cole. Aku berpikir bahwa kekuatan Hanzo mungkin masih bisa menurun ke keturunannya, tapi ternyata dia salah. Si Raiden pun membukakan portal untuk si Cole supaya pulang. Lalu si Cole pulang dan bertemu dengan keluarganya. Lalu di Outworld, si Samsung pun telah menyusun rencana bersama prajurit-prajuritnya, si Jenderal Reiko, Cabal, dan si Nitara. Si Samsung ingin mencari tahu bagaimana cara kita untuk bisa menembus perisai yang telah dibuat oleh si Raiden. Lalu si Cabal pun mempunyai rencana, yaitu dengan memperbudak si Kano yang tidak mempunyai otak. Hingga datanglah sesuatu yang memiliki nama bernama Goro. Lalu si Cabal pun mulai melancarkan aksinya dengan menipu si Kano yang gak punya otak. Dia menawari kalau si Kano ikut ke areanya, maka dia akan menawarinya uang sampai kau tak tahu harus diapakan. Dan jelas karena ada perihal dengan uang, ia pun akhirnya mau. Si Kano pun menjadi pengkhianat. Ia pun menghancurkan tongkat Raiden dan membuat perisai krononya pun hancur, dan mereka semua pun masuk dan tidak ada cara lain lagi selain pertarungan. Sedangkan di rumah si Cole, si Goro pun datang dan pertarungan pun juga dimulai. Save your breath, things.
Lalu si Raiden pun mengirim mereka semua ke Void, dunia antara dunia dalam dan dunia luar. Lalu si Lord Raiden pun memberikan sebuah senjata kepada si Cole. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan senjata yang menancap di punggung nenek moyangmu. Kalau kau mempergunakan senjata ini untuk bertarung, maka roh dari Hanzo akan ikut membantumu. Dan kini mereka semua pun akan menyusun rencana untuk menghabisi para makhluk-makhluk botak tersebut. Dan kini mereka mempunyai ide dengan mempergunakan kekuatan si Raiden yang mampu meneleport seseorang ke seseorang yang lain, di mana mereka akan berpencar dan melawan satu musuh yang berbeda. Si Jax akan melawan si Thor KW, Sonya melawan si Gob, Kano, Cole dan Liu akan melawan si Kabal dan si cewek, dan pertarungan pun dimulai. Yeah, these motherfuckers work. That's pretty cool. Little parting gift from Kano. Lalu di tempat yang lain, keluarga si Cole yang lagi beres-beres mau pindah pun kedatangan tamu, yaitu si Joe Taslim yang sedang menjadi si Sub-Zero. Mereka berdua pun diculik olehnya. Si Cole yang mengetahui hal tersebut pun lantas langsung mengikuti portal dari si Sub-Zero dan menemukannya sudah berada di tempat yang penuh dengan es, dan pertarungan pun dimulai. Lalu Hanzo menyuruh si Cole untuk pergi biar gua Bayuan amani orang, dan si Sub-Zero hanya berkata, Sombong amat.
Sub-Zero pun modar dan semuanya pun kembali normal dan semuanya pun ya kembali normal. Hingga datanglah Shang Tsung yang berkata bahwa ini semua belum berakhir, aku akan kembali tapi bukan dengan prajurit melainkan dengan pasukan. Tapi si Raiden hanya berkata, bacot lu, pum, langsung dibalikin ke Outworld. Dan dengan perkataan Shang Tsung itu berarti film Mortal Kombat belum benar-benar selesai. Mungkin ada sequel keduanya seperti Mortal Kombat yang kedua. Ya kita tunggu aja. Dan ya singkat cerita film pun berakhir.